pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai salah satu aplikasi Office ya, Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel. Pertama sekali mari kita jalankan dulu program Excel-nya. Di sini pada desktop saya sudah ada shortcut-nya, maka langsung saya double klik. Nah, ini ada tampilan saat kita menjalankan program Excel-nya, di mana di sini pada lembaran ini kita akan membuat buku kerja baru, di mana yang kita pilih adalah yang blank. Kemudian dari tampilan ini kita bisa melihat kembali histori dari kita menggunakan Excel-nya. Ya, kita pilih blank workbook. Nah, inilah tampilannya. Di sini secara default penamaannya adalah book 1 atau buku kerja pertama. Nah, dan di sini tampilannya adalah pada sisi kiri atas ini adalah quick access toolbar. Kemudian ini adalah tab ya. Di sini tampilannya bisa berubah, di mana di sini mungkin pada tampilan kalian ada menampilkan langsung di sini ribbonnya, atau di sini istilahnya komen-komen dari tab home seperti paste, cut, copy dan sebagainya. Pada tab insert ya, nilai ribbonnya, kemudian yang berada pada group table ada komennya adalah pivot table, recommended table. Kemudian pada group add-ins pada tab insert itu ada komennya adalah get add-ins, kemudian my add-ins dan sebagainya. Oke, nah pengaturan tampilan tab di sini atau ribbonnya ini bisa kita atur dari sini, ribbon display option. Ya, jadi di sini tampilan saya yang sedang aktif itu adalah show type, makanya hanya menampilkan file type, tab file, tab home, tab insert dan sebagainya. Sedangkan kalau ingin menampilkan beserta dengan ribbonnya atau komen-komennya, bisa kita pilih show tab and comment. Atau kita ingin tidak menampilkan sama sekali, maka kita bisa pilih yang namanya auto hide ribbon. Nah, inilah tampilan yang auto hide ribbon. Namun pada saat kita arahkan ke atas, kita bisa melihat kembali isinya. Tapi begitu kursor kita bergeser ke bawah, dia akan hilang kembali. Nah, jadi di sini kita pilihlah tampilannya adalah show type and comment. Oke, inilah tampilannya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini setelah kita membuat buku kerja baru ya, maka setiap buku kerja baru atau workbook memiliki lembar kerja, atau di sini istilahnya adalah worksheet atau lembar kerja, dan defaultnya ada satu lembar kerja kosong, yaitu diberi nama sheet 1. Dan kita bisa menambahkan lembar kerja lain dengan cara mengklik tombol new sheet yang ada di bagian sini ya. Dan maka begitu kita klik akan menambahkan lembar kerja kedua, lembar kerja ketiga dan seterusnya. Nah, jadi ini satu workbook bisa memiliki 3 worksheet tentunya. Oke. Nah, kemudian pada Excel di sini kalau kita perhatikan itu terdiri dari sel-sel ya. Di mana di sini setiap sel yang ada itu memiliki namanya, yaitu gabungan dari kolom dan baris. Jadi Excel itu terdiri dari baris yang diwakili oleh angka-angka di sini. Inilah baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Kemudian kolom diwakili oleh abjad, yaitu kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan seterusnya. Oke. Dan setiap sel penamaannya adalah gabungan dari kolom dan baris. Jadi kalau saya sedang aktif di sini, maka namanya untuk sel yang sedang aktif ini adalah C4, atau bisa dilihat dari name box-nya ini, yaitu C4, sedang aktif di C4. Di sini sedang aktif di kolom di sel D10. Ya. Ini D4 dan sebagainya. Oke, kemudian di sini kita pada saat kita
pada lembar kerja ini kita akan mengetikkan data yang kita butuhkan. Dan kita bisa atur tampilannya dari tab Home. Dimana di sini biasanya yang kita atur adalah jenis tulisannya, ukurannya, ya, kemudian apa yang mau disetting dari tulisan tersebut. Ini tidak jauh berbeda pada tab Home nih ya. Pengaturan tampilan tulisan itu tidak jauh berbeda dengan Word. Berbedanya adalah pada alignment, di mana pada Word alignmentnya itu cuma ada satu pilihan aja, left, right, just center ya, atau justify. Sedangkan pada Excel ada tambahan yang namanya ini vertical alignment, ini untuk horizontal alignment. Kemudian ada tambahan yang namanya rotasi. Ya, jadi teks itu bisa diputar berdasarkan berapa derajat. Nah, inilah alignmentnya, dan pengaturan ini ya, pengaturan horizontal vertikal ini akan nampak jika kita melakukan yang namanya penggabungan sel. Ya, baru akan nampak yang namanya alignment vertikal. Ya, sedangkan kalau kita hanya sedang aktif di satu sel aja, maka di sini alignmentnya tidak akan nampak. Oke. Nah, jadi pertama sekali mari kita isikan dulu data. Misalkan pada kolom A ini mau diketikkan apa, tinggal langsung ketik aja data yang dibutuhkan. Dan biasanya diawali dengan nama kolom. Misalkan di sini kita ketikkan nomor. Kemudian pada kolom D1 kita ketikkan nama. Nah, ya misalkan ya. Kemudian kita bisa ketikkan ya seperti ini ya. Kemudian namanya adalah Budi, Andi, Susi. Nah, dan baru di sini secara default ya alignmentnya ya, kalau dia adalah teks ya atau kata-kata, maka alignmentnya defaultnya ada rata kiri. Namun kalau yang diketik itu adalah angka, maka defaultnya perataannya adalah rata kanan. Ya, ini teks maka rata kiri. Nah, itu secara defaultnya, tapi ini bisa kita atur kembali perataannya. Ya, ini atur sekaligus semua perataannya, misalnya sama semua, bisa kita blok sekaligus dari sel yang mau kita atur. Kemudian kita pilih alignmentnya, misalkan semuanya tengah. Ya, ini karena vertikal nih, nggak nampak ya. Kalau mau kita pilih manapun untuk yang vertikal nggak nampak bedanya, tapi kalau yang untuk horizontal nampak beda efeknya. Nah, inilah ya untuk pengaturan teks. Nah, jadi misalkan sekarang, oke, nah ini kalau misalkan kita salah mau kita hapus ya beberapa sekaligus ya, tinggal kita blok, kemudian kita tekan tombol delete ya defaultnya. Oke. Misalkan di sini kita akan mengetikkan sebuah data, di mana data itu kita ambil dari sumber luar, yaitu misalkan dari Badan Pusat Statistik, yaitu mengenai jumlah penduduk, ya berdasarkan provinsinya dan jenis kelamin dan tahun. Oke, misalkan kita download dulu datanya ini dengan cara klik tombol Excel-nya. Di sini saya sudah mendownload file Excel-nya. Dan di sini saya akan buka, ya, saya akan buka datanya. Nah, inilah data hasil download dari Badan Pusat Statistik. Misalkan data inilah yang akan kita gunakan dan akan kita olah. Nah, pada saat ini yang sedang saya lakukan adalah membuka workbook ya, membuka buku kerja baru ya yang sudah ada. Oke, dan di sini kalau kita perhatikan, yang perlu saya kasih catatan di sini ya. Di sini kalau kita perhatikan, nah ini ada yang terpotong ya tulisannya ya. Kemudian di sini untuk angka dia menjadi, kalau kita perhatikan tadi yang mana kalau dia rata kiri artinya teks. Jadi ini bukan angka. Nah, yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya ini akan menunjukkan jumlah penduduk itu 2619,9. Ya. Nah, tapi ini pada saat dia ketikkan tuh koma itu menggunakan tanda titik. Sedangkan komputer kita ini kalau dicek regionalnya ya,
Nah, ini ada 15 Desember 2021. Ini artinya formatnya adalah format bahasa Indonesia, regional Indonesia. Sedangkan kalau ini ketikannya adalah regional Inggris. Dilihat dari pengetikan pemisah desimalnya titik. Kalau Inggris gunakan titik. Kalau Indonesia pakai koma. Nah, ini yang menyebabkan yang awalnya ini adalah teks menjadi yang awalnya ini adalah angka, ini menjadi teks semua. Nah, ini efeknya dari kondisinya perbedaan settingan regional setting pada komputer. Jadi kalau kita menemukan kasus seperti ini di mana komputer kita regional settingnya adalah Indonesia sedangkan data yang kita ambil ada Inggris, maka kita perlu mengubah pemisah desimalnya di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini banyak ya. Dan di sini begitu saya blok, kita dapat mengetahui informasi bahwa jumlah data yang kita blok di sini itu jumlahnya ada 315. Jadi kalau kita ketik satu-satu mengubah angka komanya pastinya sangatlah susah ya. Nah, oke, tapi itu nanti dulu kita bahas. Sekarang misalkan di sini berdasarkan data ini kita mau olah, tidak semua data ini yang kita butuhkan. Oke, misalkan yang kita butuhkan ini adalah informasi jumlah provinsinya. Oke, kita kopikan datanya ke lembar kerja kita. Oke. Nah, jadi kalau kita copy paste di sini yang formatnya semuanya tercopy ya. Contohnya ini ada yang namanya penggabungan sel. Ikut juga. Ya. Kemudian misalkan yang saya butuhkan adalah jumlah penduduk tahun 2018 saja. Ya, misalnya hanya 2018 saja. Jadi saya kopikan datanya di sini. Nah, karena saya kopinya hanya dari baris 3 ini, maka kita sesuaikan ya. Ini ada laki-laki. Kemudian ini yang perempuan. Misalkan kita kopikan juga yang perempuan. Nah, untuk cara bloknya secara cepat di sini, caranya adalah klik dulu di sel yang akan di-copy, kemudian tekan tombol Ctrl Shift tanda panah bawah. Maka dia akan memblok sampai akhir baris dari ini. Ya, tapi kalau di sini ada pemisahnya dia akan berhenti. Ya, kita kopikan lagi, pastekan ke dokumen kita. Pastenya Ctrl V, ya, atau bisa dipakai yang di clipboard ini ya, Ctrl C, Ctrl V, paste. Oke, nah ini defaultnya ya. Nah, ini angka. Jadi, ini kan angka nih, tapi perhatikan ada sudut hijau di atasnya. Ini menunjukkan bahwa ini ada dianggap teks. Dan kalau kalian perhatikan ini ada tanda seru. Oke, kita klik di sini. Kemudian untuk mengubahnya jadi angka kita pilih ini, convert to number. Oke, sekarang ini adalah angka. Tapi ini apakah bisa kita convert? Tidak bisa. Ya, jadi untuk mengubah koma-koma tanda pemisah koma ini sesuai dengan regional kita, yaitu di sini koma, maka caranya adalah kita harus melakukan yang namanya replace. Cara cepatnya replace ya. Find dan replace. Jadi kita pertama sekali blok dulu datanya yang mau diubah titik jadi komanya. Kemudian kita bisa menggunakan perintah nih ya, pada tab home group editing, komennya adalah find and select ya, kita pilih yang namanya replace atau shortcutnya Ctrl H. Oke, apa yang mau diganti? Titiknya. Ganti jadi apa? Koma. Nah, baru kita lakukan di sini untuk memastikan yang replace hanyalah yang kita blok saja, kita aktifkan opsinya. Kemudian di sini kita pilih within sheet ya, sheet 1 aja berefek. Search by row. Oke, nggak ada ya, nggak ada pilihannya. Oke, langsung saja kita replace all. Ya, replace
replacement sesuai dengan jumlah data yang kita blok di sini ada sebanyak 70. Berarti sesuai. Kita berikan, kemudian kita close. Nah, berarti di sini proses nanti sudah berubah kan menjadi rata kanan. Artinya ini adalah angka. Untuk cara mengetahui bahwa ini ada angka adalah saat kita blok di sini, kalau sebelumnya cuma ada informasi count, sekarang ada informasi sum. Maka ini adalah angka. Ya. Nah,